minus 2,134 ditambah 2,530 dikali learn D, gitu ya. Nah, D di sini adalah diameter of tree atau diameter dari pohon setinggi dada. Jadi sebelum kita lanjutkan, sebetulnya gampangnya gitu ya, suatu ekosistem hutan, utamanya hutan mangrove di sini, itu memiliki potensi biomas di atas tanah dan potensi biomas di bawah tanah yang kemudian kedua biomas ini memiliki peluang untuk menyimpan atau menjerap karbon, gitu ya. Dan sebetulnya yang sudah sering dilakukan itu adalah perhitungan AGB ini atau above ground biomass karena remote sensing bisa masuk gitu ya. Remote sensing bisa masuk. Jadi ketika kita menilai suatu tutupan hutan mangrove misal dengan metode NDVI atau NDVI. Nah, indeks dari vegetasi itu kemudian bisa ditranslate sebetulnya untuk nilai kerapatannya. Nanti teman-teman coba buka gitu ya arti dari indeks vegetasi yang kemudian bisa merepresentasikan seberapa rapat tutupan hutan tersebut kaitannya dengan hutan mangrove. Bisa ditangkap ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Ya, sip. Nah, namun demikian, kita turun, namun demikian, yang menjadi masalah selama ini adalah bagaimana kita mampu mendapatkan BGB atau below ground biomass, karena itu menjadi tantangan. Selama ini untuk mendapatkan informasi below ground biomass, itu harus turun ke lapangan. Harus turun ke lapangan. Kita harus menggali substrat atau tanahnya sampai seberapa dalam dia mencapai batuan dasar misal. Karena kalau misal kita kemudian kembali ke diagram ini, tentu teman-teman bisa paham sekarang bahwa soil yaitu below ground biomass itu memiliki potensi penjerapan karbon lebih besar daripada vegetasi di atasnya. Gitu ya. Jadi tanah itu sebetulnya memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk menjerap karbon daripada tanah di atasnya. Seperti itu. Maka dari itu informasi kaitan dengan below ground biomass atau BGB itu masih menjadi PR bersama. Nah, ini beberapa rumus gitu ya. Ini beberapa rumus kaitannya dengan perolehan nilai AGB atau above ground biomass dengan BGB atau below ground biomass dengan nilai masing-masing root means root square error atau koefisien determinasi dari regresi linear atau R kuadrat itu koefisien determinasi gitu ya. Jadi sebetulnya R kuadrat di sini itu fungsinya untuk melihat seberapa besar kemungkinan dia error atau seberapa besar kemungkinan data kita itu menjadi outlier atau menjadi nilai yang tidak linear dengan kondisi sebetulnya. Semoga teman-teman paham ya kalau kita ngomongin statistik. Tapi kalau misal nggak paham, boleh teman-teman minta saya untuk mengulangi. Gitu ya. Nah, ini EQ, ini maksudnya equation itu maksudnya rumus. Rumus 41A ini maksudnya adalah rumus pada nomor 41A ini nggak usah dipeduliin gitu ya. Karena ini saya kutip dari satu buku, dan ini saya SS dari satu buku, dan kalau di buku itu kan biasanya ada satu equation atau formula, itu kan dinomerin. Jadi ini nggak usah, atau mungkin saya hapus. Tapi nggak bisa juga saya hapus, atau saya tutup ya, biar nggak bingung. Tapi ya sudahlah. Yang penting teman-teman paham ya. Oke, paham. Sip. Nah, ada beberapa rumus above ground biomass, gitu ya, yaitu
itu salah satunya mungkin yang paling mudah adalah 0,0673 dikali rho dikali D kuadrat dikali H ketinggian tadi, D diameter, rho itu adalah kerapatan, di pangkat 0,976. Udah gitu doang. Gitu ya. Nah, kemudian di sini rho is the species specific wood density dalam satuan gram per centimeter kube or specific gravity. Learn itu adalah natural logaritma, XP itu adalah inverse of natural logarithm, D itu adalah diameter, tadi sudah ya, H itu adalah ketinggian dari pohon itu, AGB itu adalah above ground biomass in the tree in kilogram, and BA itu merupakan ground level basal area in centimeter persegi. Dan BGB itu adalah below ground biomass in kilogram. Nah, di sini ada satu rumus BGB, yaitu eksponensial. Kalau misal teman-teman bingung dengan rumus eksponensial, kalau misal di kalkulator saintifik atau di Excel itu tinggal klik EXP aja. Gitu ya. Eksponensial dari minus 1,0587 ditambah 0,8836 dikali learn AGB. Jadi sebelum kita memperoleh informasi BGB, maka wajib hukumnya kita memperoleh informasi BGB. Sebelum kita memperoleh informasi BGB, wajib hukumnya kita memperoleh informasi AGB. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk menghitung berat kering atau BK atau dry weight, maka total BK adalah BKI gram dibagi BBI gram, berat kering gram dibagi berat basah gram, dikali total berat basah gram. Nah, calculating total karbon, maka diperoleh pada akhirnya 47% dikali berat kering total, yang total BK ini ya. Seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan nilai biomasa yang sering muncul pada kelompok tumbuhan tertentu seperti pancang, tiang, pohon, palmai, tumbuhan basah dan seresa. Itu nilai-nilainya seperti itu ya, biomasanya seberapa besar, terus kemudian nilai persentase karbonnya itu ketetapan seperti yang kita sampaikan tadi 47%, dan total karbonnya itu seperti yang teman-teman lihat di tabel ini. Nah, jadi mungkin untuk praktek, misal ya, teman-teman boleh menghitung BKBB atau AGB, BGB di UNES, misal. Di UNES, misal gitu ya. Oke, nah ini juga saya sediakan beberapa persentase dari biomas, beberapa biomas, plus juga beberapa jenis pohon, gitu ya, beberapa jenis pohon. Oke, nah sampai di situ ada pertanyaan teman-teman sebelum kita pindah ke materi selanjutnya? Ada pertanyaan? Kalau misal nilai rho untuk AGB, itu nanti teman-teman bisa cari ya. Bisa googling aja nilai kerapatan masing-masing itu perhitungannya bagaimana. Atau mungkin bisa kita cari bareng-bareng gitu. Izin bertanya, Pak. Boleh Sony. Untuk mencari nilai AGB tadi kan ada banyak sumbernya ya, ada dari Chef, Khalid, Nat, atau Scrut. Itu kira-kira hal yang biasanya sering dipakai untuk penelitian atau yang paling sering dipakai itu sumbernya dari mana, Pak? Oke. Siap. Sebentar, saya buka lagi ya. Sebetulnya kalau kemudian ditanya yang paling sering dipakai yang mana, kelimanya tadi itu memang formula atau rumus yang sering dipakai gitu. Dan sebetulnya tergantung tujuan juga.
Kalau misal teman-teman pengen rapid assessment gitu ya, maka ya udah cari aja yang mudah gitu. Cari aja yang paling mudah. Kok 5 sih? Ada 6, sorry, 6. Gitu ya. Itu aja sih jawabannya. Seperti itu. Coba kita cari bersama, jadi nggak bingung. Bukan. Sebetulnya banyak ya materi-materi yang kemudian menjelaskan tentang perhitungan karbon, potensi perhitungan karbon. Karena semestinya kalau misal kita berkaca pada apa yang sudah kita diskusikan kemarin gitu ya, barangkali teman-teman punya desa binaan gitu untuk menjaga jasa lingkungan kaitannya dengan penyediaan penyerapan karbon, maka teman-teman awal mulanya adalah menghitung potensi karbonnya dulu di desa tersebut misalnya. Nah, kemudian dengan potensi yang mungkin dirasa baik, kemudian teman-teman menjaga dan kemudian teman-teman menjelaskan gitu. Menjelaskan kepada publik atau industri bahwa potensinya itu segini loh ke penyerapan karbon di desa X misal. Seperti itu ya. Nah, nanti boleh sambil dicari lebih density of wood gram per centimeter cube ini mungkin agak sedikit memusingkan ya. Saya juga lupa kan waktu itu saya menulis ini itu dasarnya dari mana gitu. Tapi nanti akan kita coba cari bareng-bareng. Yang jelas PR kita hanya untuk mencari density of wood ini kenapa satuannya gram per centimeter cube. Gitu ya. Nanti kita cari bareng-bareng. Karena memang rumus untuk hingga mendapatkan karbon itu ya harus melibatkan berat kering ini. Gitu. Dan berat kering nanti itu juga akan digunakan untuk total karbon. Jadi tetap harus dihitung. Oke, setidaknya teman-teman punya gambaran untuk cara menghitung total karbon di suatu ekosistem hutan, gitu, utamanya nanti hutan mangrove. Dan untuk menuju ke materi selanjutnya, maka saya akan membawa teman-teman pada permasalahan tanah timbul di Indonesia. Karena itu baru aja saya lakukan bersama satu konsultan di Boyolali. Jadi saya pikir cukup bagus apabila saya sampaikan ke teman-teman juga untuk melihat permasalahan lain yang juga sedang terjadi di Indonesia ini gitu ya. Nah, tanah timbul cuma 7 slide, tapi kemudian nanti dari sini nanti akan menjadi core-nya atau poin pentingnya untuk materi UTS. Karena kita belum UTS, jadi tolong teman-teman perhatikan untuk ini. Nah, nanti ini akan menjadi bahan untuk kita diskusi UTS. Nah, analisis tanah timbul. Ngomongin tanah timbul gitu ya di Indonesia, tentu teman-teman paham gitu bahwa sebetulnya tanah timbul ini perlu dikaji, perlu kemudian dianalisis, perlu kemudian diberikan perhatian lebih. Kenapa? Karena ini sumber konflik gitu ya. Ini adalah salah satu sumber konflik kalau kita ngomongin tanah timbul. Dulu skripsi saya itu juga membahas kaitannya dengan tanah timbul di Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian saya memprediksi bahwa akan terjadi pengendapan di wilayah ini misal.
Nah, ternyata beneran terjadi. Jadi ada satu pulau baru di depan Muara Porong, dan itu menjadi konflik juga. Konflik antara masyarakat setempat yang kemudian tambaknya itu berhimpitan atau gandeng dengan tanah timbul yang baru, terus kemudian konflik dengan perhutani, konflik dengan KLHK, dan konflik dengan KKP. Karena kalau yang kemudian suatu daratan baru yang muncul di atas laut, gitu ya, karena laut itu adalah penguasaan oleh KKP, maka itu juga bisa menjadi haknya KKP. Tapi kemudian kalau kita ngomongin undang-undang agraria, gitu ya, undang-undang agraria, maka tanah yang kemudian tidak sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun, itu maka akan menjadi haknya BPN. Kalau kita ngomongin undang-undang agraria, gitu ya. Nah, jadi ini masih menjadi perdebatan, makanya kenapa pada bulan kemarin ada salah satu konsultan di Boyolali itu mengajak saya untuk berdiskusi gitu ya masalah tanah timbul, dan kemudian kita mengkajinya secara legal formal, jadi kaitan dengan peraturan yang terlibat itu apa saja, implikasinya nanti seperti apa, dan metodenya terutama gitu ya. Nah, kaitannya dengan latar belakang tanah timbul itu kalau dalam KUH Perdata gitu ya, yang berlaku di Indonesia disebut sebagai unslipping, 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 atau kemudian disebut sebagai channel bar. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah channel bar gitu ya, maupun delta bar, delta bar. Nah, di dokumen bahasa Inggris itu di dokumen bahasa Inggris atau tanah oloran, tanah balete, wedi kengser, lidah tanah atau tanah tambah, dan tanah tumbuh gitu ya, maupun istilah lain yang kemudian saya sertakan di sini beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa acu. Kemudian kaitannya dengan tanah timbul ini menjadi satu persoalan agrarian yang muncul di wilayah pesisir Indonesia menyangkut hak penguasaannya atau tenurity problem kalau mau dikaji lebih dalam. Nah, tanah timbul itu menjadi lokasi khusus konflik, lokus konflik. Nah, ternyata ketika kemudian kita kaji lebih dalam, peraturan yang kemudian terlibat atau dasar hukumnya itu cukup majemuk, gitu ya, cukup banyak gitu. Yang pertama, kalau kita mau ngomongin tanah timbul gitu ya, urgensi dari tanah timbul gitu. Karena misal kita mengangkat suatu variabel penelitian, kita kan harus kemudian memberikan dasar urgensi variabel tersebut. Kenapa sih kita memilih penelitian tersebut? Kenapa sih kita memilih variabel tersebut untuk kita angkat? Oh, karena ternyata variabel ini menjadi suatu kajian pokok dalam beberapa dasar hukum berikut, gitu misal. Nah, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, di sini dijelaskan kaitannya dengan tenurity tadi atau penguasaan lahan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, di sini juga ada satu hal yang cukup menggelitik, bukan menggelitik sih, ya menggelitik lah. Jadi kalau misal teman-teman ngikutin RT RW gitu ya, bahwa RT RW itu dilakukan monef 5 tahun sekali, atau dilakukan evaluasi mendadak ketika terjadi suatu urgensi yang dirasa penting. Namun kemudian bisa dikatakan bahwa RT RW ini jatuhnya statis gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomongin masalah lahan di Indonesia, apalagi pesisir yang dinamik, maka seharusnya bentuk dari RT RW atau rencana tata ruang itu semestinya juga dinamis. Di RT RW pun tidak mengatur kaitannya dengan tanah timbul, misal yang kemudian hilang pas surut. Itu tidak diatur. Sedangkan misal itu dimanfaatkan lebih jauh, yang kemudian itu tidak ada penguasaan lahannya, maka kan juga akan menjadi masalah. Nah, itu kaitannya dengan 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Terus kemudian juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007.
gitu ya. Nah, selanjutnya juga peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penata gunaan tanah yang kemudian diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang ya masih sama ya tentang tata guna lahan. Terus kemudian 26 tahun 2008, peraturan pemerintah 26 2008 tentang tata ruang wilayah nasional, terus kemudian juga ada Perpres 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan masih banyak lagi gitu ya. Bahkan yang paling baru mungkin kita bisa bawa ke peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2021 kaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Bahwasanya kalau kita mengacu dari PP tersebut yang kemudian berkiblat pada Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian berkiblat juga pada Perpres nomor 9 tahun 2014 dan Impres bukan Perpres, Impres kaitannya dengan percepatan kebijakan satu peta, maka setiap daerah kaitannya dengan perencanaan ruang ini itu perlu memiliki yang namanya portal website, geoportal daerah. Nah, kalau kita ngomongin portal website yang kemudian ini ranahnya pada teknologi informasi, sistem informasi geografis, maka bukan tidak mungkin informasi tata ruang itu semestinya dinamik, begitu ya, mampu mengakomodir segala perubahan yang terjadi. Bukan dengan peta statis yang diupload di server, di website, yang kemudian apa bedanya dengan peta RT/RW statis cetak. Cuman pindah platform doang. Semestinya nggak begitu ya mengartikannya. Jadi kalau misal besok teman-teman ada yang magang gitu ya, atau ada yang bekerja di ATR BPN gitu. Terus kemudian teman-teman main ke Studio Peta. Jadi ada direktorat namanya Studio Peta di sana. Isinya anak-anak muda semua dan kantornya seperti kafe. Mungkin ada yang pernah ke sana gitu ya. Itu asik banget. Nah, itu ngotak-atik peta sebetulnya kerjaannya. Nah, monggo nanti arsitektur sistem informasi geografisnya itu dibuat sedinamis mungkin karena sampai saat ini masih menjadi PR. Jadi ATR BPN pun juga sampai detik ini itu masih kemudian mengotak-atik bagaimana sistem tata ruang di Indonesia ini mampu mengakomodasi perubahan-perubahan lahan yang dinamis. Nah, apabila teman-teman punya ide gitu ya, monggo disampaikan. Oke, nah kaitannya dengan tanah timbul yang kemudian kemarin kami diskusikan dengan satu konsultan di Boyolali gitu ya. Nah, itu um, target daerah yang menjadi sasarannya itu antara lain adalah Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung, Kabupaten Kartanegara di Kalimantan Timur, utamanya di Delta Mahakam, gitu ya. Terus Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang saya sebut tadi di Jawa Timur, dan terakhir itu di Kabupaten Jemberana, Bali. Gitu. Nah, 4 lokasi ini dinilai oleh kementerian itu menjadi lokasi yang potensi akresinya atau tanah timbulnya itu cukup tinggi dengan kondisi yang memang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada 3 metode yang waktu itu kami usulkan, yakni yang pertama adalah analisis skala tinjau. Skala tinjau berarti skalanya cukup besar gitu ya. Sorry, cukup kecil gitu ya. Nah, pertama itu teman-teman bisa mengolah datanya dengan Sentinel-2 atau 2B. Nah, apa bedanya Sentinel-2A, 2B? Tentu teman-teman paham bahwa sebetulnya sama gitu ya, cuman beda periode orbit aja, periode waktu orbit. Terus kemudian tetap gitu ya, untuk analisis ini kita menggunakan waktu 10 tahun. 10 tahun pengamatan karena waktu 10 tahun pengamatan itu menurut beberapa teori untuk analisis perubahan garis pantai itu cukup pas gitu ya. Kalau misal teman-teman masih ingat kaitan dengan bagaimana meninjau efek iklim, nah itu kan nggak butuh 10 tahun. Kalau kita ngomongin efek iklim kan at least 30 tahun pengamatan kan begitu ya. Kalau misal teman-teman kembali lagi ke meteorologi klimatologi. Nah, kemudian kita melakukan on-desk analysis dengan menggunakan metode change detection analysis.
pakai Envy, atau teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan Google Earth Engine gitu ya untuk hanya memproses change detection analysis. Jadi 10 tahun di sini itu cuma ditembak 2 tahun sebenarnya. Jadi di tahun 2012 plus 2022. Namun kemudian mungkin ini juga menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau misal menggunakan Sentinel kan nggak mungkin ngambil 2012 kalau menggunakan Sentinel. Tapi kalau menggunakan Landsat mungkin bisa gitu ya, pakai Landsat 5 karena Landsat atau Landsat 7. Tapi Landsat 7 kayaknya mulai tahun 2012 itu mulai slicing. Nah, kemudian dengan Envy ini kita akan melakukan pemindaian secara otomatis kaitan dengan perubahan lahan, baik itu penambahan maupun pengurangan, baik itu erosi maupun agresi. Yang ketiga, kita tetap harus melakukan validasi lapangan, gitu ya, yang kemudian sampelnya itu menggunakan metode purposif saja. Kenapa purposif? Karena itu akan mempermudah kita yang pertama, yang kedua kita hanya akan menunjuk lokasi-lokasi dengan perubahan paling intensif. Setidaknya itu representatif untuk dijadikan acuan. Oh, Pak, ini yang paling intensif aja udah terbukti di lapangan dan memang intensif. Berarti yang lain juga sama kejadiannya. Ini yang kemudian saya lakukan di tesis dan disertasi saya. Jadi saya sampling untuk perubahan garis pantai itu hanya lokasi-lokasi yang paling intensif terjadi perubahan. Saya nggak kemudian menggunakan stratified, menggunakan random dan sebagainya, enggak. Saya langsung menuju ke lokasi yang perubahannya paling intensif. Kemudian finalisasi itu dengan perbandingan lokasi hasil validasi dengan hasil on-dash analysis berikut total error dan penambahan atribut status lahan. Jadi kalau misal kita pergi ke lapangan gitu ya, kita marking menggunakan GPS, syukur-syukur GPS geodetik untuk pasang surutnya dan kemudian untuk MSL atau min sea levelnya. Nah, dari pasang surut dan MSL itu kemudian kita cocokkan koordinatnya dengan yang kita analisis menggunakan change detection. Kalau nilai errornya syukur-syukur kurang dari 5% gitu ya, atau tingkat kepercayaannya itu 95%, maka data kita valid, data kita boleh dilanjutkan. Kan begitu ya. Nah, metode dengan skala besar itu dengan yang pertama adalah CSRT atau Bing Map. Nah, akuisisi CSRT maupun CTSRT ini bisa menggunakan SAS Planet gitu ya. Teman-teman silakan download citra satelit dari SAS Planet, iseng-iseng gitu ya. Terus setelahnya teman-teman tetap harus melakukan on-dash digitation secara manual, mau nggak mau. Atau mungkin kalau misal mau otomatis, ya teman-teman bisa menggunakan multispectral analysis. Jadi informasi RGB itu tadi, RGB dari visible band-nya suatu gambar itu kan ya cuma red, green, blue ya. Nah, informasi dari RGB ini kemudian kita olah untuk kita hilangkan blue-nya atau green-nya, yang kemudian tinggal kita sisakan red-nya, maka akan tersisa binary raster doang. Jadi cuman ada 2 nilai, baik itu daratan maupun water gitu ya. Nah, nanti itu akan lebih mudah untuk menganalisis lokasi-lokasi dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya nanti kita tetap melakukan validasi lapangan dan finalisasi sama dengan yang skala tinjau tadi. Nah, ini analisis skala sangat besar. Yang pertama adalah pemasangan GCP, gitu ya, GCP. Kemudian yang kedua adalah penerbangan UAV. Ini akan sangat detail gitu ya. Ketiga nanti on-dash analysis untuk melihat nilai error dari hasil penerbangan, dan terakhir adalah finalisasi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sebetulnya materi ini kemudian pengen saya bawa untuk teman-teman melakukan
untuk teman-teman melakukan UTS. Teman-teman masih menyimak saya ini ya? Masih, Pak. Nah, ada satu latihan, ada satu, atau nggak usah latihan lah, kita langsung eksekusi aja. Jadi saya pengen teman-teman itu melakukan proses yang namanya Digital Shoreline Analysis System. Teman-teman tentu di sini paham ArcGIS gitu ya. Nah, DSAS atau Digital Shoreline Analysis System itu merupakan satu tool tambahan di ArcGIS yang dikembangkan oleh USGS atau United States Geological Survey. Pernah dengar tool itu belum, DSAS? Belum ya? Nah, ini tolong dicatat. Sip. Tolong dicatat karena saya tidak akan mempresentasikan PowerPoint apapun untuk tugas UTS ini. Silahkan kemudian teman-teman download DSAS di websitenya USGS. Kemudian di situ juga ada manual booknya. Nah, apa itu DSAS? DSAS itu sebetulnya adalah tool untuk melihat secara statistik perubahan garis pantai selama kurun waktu tertentu. DSAS adalah tool untuk melihat secara statistik perubahan garis pantai dalam waktu tertentu. Gitu ya. Dan juga DSAS ini mampu secara otomatis, dalam tanda kutip, mampu secara otomatis mendeteksi perubahan garis pantai dan lokasi-lokasi potensial abrasi maupun akresi. Nah, setelah teman-teman download dari USGS, kemudian silakan teman-teman bisa melalui atau memilih dua proses ini setelah download ya. Tolong dicatat. Teman-teman bisa menggunakan GEE, teman-teman bisa menggunakan GEE untuk memperoleh raster suatu daerah. Atau teman-teman menggunakan ArcGIS, kemudian teman-teman download citra satelit, Landsat, atau Sentinel bebas, kemudian teman-teman olah secara band ratio. Nah, band rasionya seperti apa nanti saya kirim untuk memproses metode band ratio. Nah, band ratio itu untuk apa? Sebetulnya nanti teman-teman itu akan memproses atau mendapatkan citra dengan kenampakan yang hanya daratan dan air saja. Jadi intinya sebelum teman-teman melakukan proses DSAS secara utuh, teman-teman itu butuh memperoleh garis pantai, intinya itu. Nah, untuk memperoleh garis pantai kan teman-teman harus define mana daratan, mana air. Bener ya? Iya, Pak. Nah, harus define mana daratan, mana air. Kemudian nanti teman-teman potong kalau sudah dapat dua binary code ini, makanya tadi saya singgung binary code ya. Setelah mendapatkan binary code ini, kemudian teman-teman convert dari polygon to line, kalian ambil garis pantainya. Nah, setelah kalian ambil garis pantainya, itu nggak cukup 1 tahun ya, karena ini secara statistik, at least 3 tahun. Kalau mau menghitung statistik kan at least 3 tahun, 3 waktu yang berbeda. Kalau 2 tahun nggak bisa, 3 tahun. Nah, silakan bebas mau 3 tahun, mau di tahun berapa aja, download citra satelitnya, atau kalau nggak mau download, takut laptopnya penuh ya lewat GEE gitu ya, diproses untuk mendapatkan batas antara daratan dan perairan. Itu di Google banyak, di YouTube banyak. Saya pikir tanpa perlu saya menyampaikan PPT, teman-teman sudah paham. Nah, setelah teman-teman mendapatkan garis pantai, gitu ya, silakan kemudian teman-teman membuka ArcGIS. Setelah membuka ArcGIS, silakan kemudian teman-teman membuat yang namanya personal geodatabase. Saya lupa antara personal geodatabase atau file geodatabase. GDB atau apa? File geodatabase, GDB. GDB ya, karena kan ada GDB, ada MDB. GDB, MDB, iya. Ada 2, file geodatabase sama personal geodatabase. Nah, untuk DSAS ini saya lupa
menggunakan file geodatabase atau personal geodatabase. Nanti di-download aja manual booknya, kalau nggak ketemu nanti bilang saya kirim. Karena sebenarnya ada manual booknya. Nah, setelah itu, setelah membuat file geodatabase, silakan buat membuat features line. Nah, features line features ini kemudian kalian copy dari file garis pantai tadi. Kalian copy dari file garis pantai tadi, 3 tahun tadi ya. Nah, setelah itu, teman-teman silakan merge. Silakan merge ketiga garis pantai untuk kemudian diproses buffer. Buffernya berapa? Buffernya mungkin 300 meter. Silakan buat buffer 300 meter. Dan kemudian buffer 300 meter itu kalian ambil satu line di belakang pantai ke arah darat. Di belakang pantai ke arah darat. Jadi semacam line di belakang pantai. Nah, apa fungsi line di belakang pantai ini? Itu untuk menjadi buffer. Jadi intinya DSAS itu nanti teman-teman akan membuat transact sebenarnya. Teman-teman akan membuat transact untuk kemudian memotong pantai. Transact itu nanti akan mencacah pantai gitu ya, dicacah-cacah gitu pantainya dengan satu transact dengan transact maksudnya. Nah, transact itu akan dimulai dari buffer line tadi. Kalau misal nanti teman-teman membuka manual book, itu pasti bukan dengan metode buffer, karena buffer ini hanya saya proses atas dasar pengalaman saya sendiri. Kalau di manual book, nanti baseline itu nanti diambil dari garis pantai paling awal. Tapi bebas, teman-teman nanti silakan melihat manual booknya. Di situ, setelah itu teman-teman silakan melakukan proses selanjutnya, dan nanti pada akhirnya teman-teman akan memproses data atribut hasil dari proses DSAS ini. Nah, silakan pantengin data atributnya dan kemudian silakan dibahas. Kira-kira cukup jelas belum? Kalau belum jelas nanti boleh kita diskusi setelah ini. Cukup jelas, Pak. Tapi berarti ini yang kita cari itu hanya berupa perubahan garis pantai yang berupa akresi dan abrasi dari kurun waktu tertentu, yang minimal 3 tahun perubahan gitu. Intinya itu doang. Iya, intinya itu Oke. doang. Gitu ya. Baik, siap, Pak. Untuk wilayahnya sendiri itu gimana, Pak? Untuk wilayahnya monggo bebas, teman-teman. Harusnya nggak sama. Ada 37 provinsi ya? Nggak tahu, saya lupa. Ada 37 provinsi, ada ratusan kota kabupaten yang di pinggir laut, sorry. Jadi semestinya nggak ada yang sama. Nah, nanti mungkin Suwandi agak ribet sedikit untuk memastikan teman-teman memproses lokasi yang berbeda. Gitu ya. Baik, Pak. Ini kan kita kan mau pakai Citra ya, Pak. Ini kan Citra ini kan skalanya kalau yang Landsat 30, berarti itu bisa untuk skala kecamatan 30 kali ya 30 meter skala kecamatan. Nah, berarti untuk wilayah kita sendiri itu bisa berupa kecamatan, kabupaten, apa bahkan mungkin provinsi, Pak? Sebetulnya kalau ngomongin 30 kali 30 Landsat, itu semestinya kabupaten. Karena itu skala outputnya, kalau skala angka itu kan 1/120.000 kalau Landsat. Sedangkan kalau kecamatan itu kan biasanya 25 atau 50.000 gitu ya. Monggo, pokoknya ini saya bebaskan biar nggak membebani teman-teman. Kalau misal nanti saya minta detail kan juga kalian juga susah gitu. Jadi bebas aja, nggak masalah. Ada lagi? Pak, terkait deadline kapan ya? Deadline seminggu mungkin. Ini ringkes kok sebenarnya. Cuman mungkin kalau didengar tadi agak ribet, tapi sebetulnya step by step-nya ringkes. Seminggu ya? Cukup ya? Insya Allah, Pak.
Insya Allah. Sip. Rombel sebelah juga sebetulnya sudah melakukan, tapi saya sudah wanti-wanti untuk tidak memberikan hasilnya ke mereka, ke kalian maksudnya. Rombel sebelah juga sudah, UTS-nya sama seperti ini juga. Jadi, dan rombel sebelah juga saya berikan materi sama seperti ini. Jadi saya cuma cerita gitu. Dan mereka juga mudeng. Jadi semestinya kalian juga sama gitu. Kalian karena seangkatan, terus juga satu bidang, jadi ya harapannya bisa. Di YouTube udah banyak, di modul sudah sangat jelas, di USGS sangat jelas seperti itu. Jadi intinya adalah saya pengen teman-teman tuh membaca di luar PPT saya. Saya ada sebenarnya PPT DSS ini saya ada, cuman saya nggak mau teman-teman itu terpaku pada saya gitu. Saya pengen teman-teman tuh explore. Dipahami ya teman-teman ya? Baik, Pak. Sip. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup. Izin Pak. Oh Izin, iya, Pak. monggo. Untuk outputnya sendiri berarti hanya satu ya Pak? Outputnya itu hanya berupa peta. Oh iya, benar output. Masalah output ini saya pengen teman-teman men-capture seluruh step by step-nya. Jadi saya bisa melihat mana yang kemudian step-nya itu lompat, mana yang kemudian kalian lupa nge-screen capture, mana yang kemudian kalian nge-screen capture-nya itu sama dengan teman yang lain. Karena kalau nanti peta, enak ya nggak kerja gitu. Cuma tinggal minta nyomot dan sebagainya. Jadi step by step-nya juga di screen capture, monggo mau dalam bentuk PPT, mau dalam bentuk Word, silakan. Dan kalau bisa dibahas sedikit gitu ya, sedikit aja. Saya nggak ngasih batasan harus berapa kata, yang penting dibahas temuannya itu kira-kira apa, janggalnya itu di mana, anomalinya di mana. Jadi step by step-nya yang penting di screen capture. Gitu ya, Suwandi ya? Bisa Pak. Tadi ada kita kan melihat perubahannya, anomali dan sebagainya kan by data atribut ya Pak. Nah, data atributnya itu nanti kita lampirkan juga berarti di Betul. file Word kita selain peta. Betul, betul. Jadi nanti Ya. saya spill awal ya. Jadi nanti ada istilahnya linear regression rate. Linear regression rate itu salah satu atribut field atribut baru yang tergenerate dari proses DSAS. Nah, linear regression rate kemudian akan menjelaskan, angka-angkanya itu nanti akan menjelaskan secara tidak langsung, ini loh kejadian erosi, ini loh kejadian abrasi, itu secara otomatis. Gitu ya. Nanti ada kemudian field lain secara statistik menjelaskan kondisi yang berbeda juga. Di manual nanti benar-benar bisa disampaikan di situ. Gitu ya. Jadi atributnya juga di SS-in, di print screen. Oke, Baik, Pak. semoga Terima kasih. siap sama-sama, Suwandi. Oke, mungkin itu semoga tidak menjadi beban teman-teman dan kemarin juga Pak Catur bilang untuk UTS ini saya yang mengelola. Dibuat sebaik mungkin, kita sepakati saja dalam bentuk PowerPoint gitu ya, dalam bentuk PPT biar saya juga enak melihatnya. Nanti silakan di-compile, dikumpulkan ke Suwandi karena kalau misal di-upload di Elena agak susah itu. Jadi di-compile aja bareng-bareng. Terus Suwandi nanti tolong catat pengumpulannya. Kalau ada yang telat, lewat dari seminggu, mungkin nggak usah kita terima gitu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga teman-teman juga bisa mengerjakan UTS-nya. Mohon maaf juga telat sekali UTS-nya. Dan mungkin teman-teman dan Suwandi utamanya, tolong nanti ingatkan saya untuk presensi besok. Karena kita baru 9 dengan hari ini. Semestinya 12. Ya, ini kesalahan saya karena saya sering absen gitu ya. Mohon maaf karena banyak sekali yang harus saya lakukan di sini. Itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Selamat Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Yuk, sama-sama.